Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua ya. Hari ini materinya yaitu tentang elastisitas ya. Yaitu elastisitas permintaan dan penawaran ya. Nah, elastisitas ya itu dari kata elastis ya. Kalau bahasa sehari-harinya elastis itu artinya apa? Lentur ya, seperti karet gitu ya. Kadang-kadang orang bilang ya, banyak orang bilang karetnya elastis. Jadi kalau ditarik, dilepas lagi tuh ya, seperti begitu elastis tuh ya. Nah, ditarik, dilepas lagi kembali, itu elastis ya. Nah, kalau elastis permintaan ya terhadap barang itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Elastisitas harga berarti barang terpengaruh oleh harga. Banyak barang yang terpengaruh oleh harga. Nah ya, sebagai contoh begini ya. Harga barang dinaikkan. Nah, akibat harga barang dinaikkan, ini mempengaruhi barang-barang yang lain juga akan ikut naik. Contohnya yang banyak kamu jumpai sehari-hari itu harga BBM ya. Nah, harga BBM itu sangat elastis ya, sangat peka ya. Harga berubah, semua ikut berubah ya. Dari mulai transportasi, apalagi mungkin gaji buruh yang kerja di pabrik tuh ya pasti pada ingin naik karena BBM-nya naik ya Pak, ini naik. Terus harga-harga barang ya naik akibat pengaruhnya cukup besar yang namanya BBM gitu ya. Mungkin transportasi yang tadinya ya Gojek saja dinaikkan katanya harganya ya, yang biasanya tarifnya murah naik 10%. Oh bayangkan ya, naik 10%. Nah mungkin tenaga kerja buruh pabrik ya, bukan buruh sawah tapi pabrik ya, perusahaan nyebutnya buruh pabrik ya, kalau di sawah buruh sawah ya, jadi yang kerja di pabrik gitu ya. Nah itu pada nuntut juga ya, karena pengaruh harga BBM ya. BBM-nya kayak Pertamax, Pertalite, solar ya, itu naik ya. Itu pengaruhnya luar biasa ya. Itu jadi seperti itu yang dikatakan elastisitas ya. Jadi elastisitas permintaan ya, permintaan barang itu kalau harga barangnya naik bisa mengakibatkan barang lain ikut naik. Tapi ada juga barang yang tetap saja ya, artinya tuh signifikan, bukan signifikan, artinya seperti beras ini ya. Beras kan harga kebutuhan pokok ya. Biasanya kebutuhan pokok harga BBM naik, kayak beras nih. Walaupun harga beras naik, harga berasnya naik ya, tetap saja orang pasti beli beras ya. Misalkan si A, si B, si C sehari 1 liter. BBM naiknya berapa saja, tetap saja beli sehari 1 liter untuk makannya ya. Betul tidak? Betul. Untuk beras ya. Nah, orang beli tuh tetap saja. Tapi kalau di luar kebutuhan pokok ya, itu biasanya dikurangi ya. Belanja segala macam akibat naiknya harga barang ya. Tapi kebutuhan pokok tidak mungkin dikurangi. Misalkan si A sehari habis 1 liter untuk makan, besoknya tidak mungkin dikurangi 1 liter jadi setengah liter gitu ya. Nah jadi
ada barang-barang juga yang tidak terpengaruh oleh harga ya, terutama barang-barang kebutuhan pokok ya. Nah, beda dengan harga semacam upah ya. Kalau upah tenaga kerja itu biasanya selalu berkaitan. Kemudian juga transportasi, nah itu selalu ya. Kayaknya tukang ojek ya, angkutan kota apa juga pada naik kalau BBM naik. Naiknya mungkin ya berapa persen ya. Tapi banyak yang menginginkan kayak upah buruh ini naik 12%, 13%. Transportasi juga ini naik lagi. Kalau BBM artinya tidak akan diturunkan lagi ya. Nah, biasanya ini kadang-kadang dipengaruhi oleh harga minyak di dunia ya. Jadi kalau harga minyak di dunia naik, kita juga kadang-kadang terpengaruh ya, BBM ya, ikut dinaikkan ya. Jadi menyeimbangkan gitu ya dengan harga minyak di dunia ya. Nah, itu yang namanya elastisitas ya. Jadi pengaruh harga terhadap barang lain ya. Jadi kayak BBM itu peka itu, jadi langsung saja pengaruhnya ya. Begitu BBM naik, barang-barang yang lain pada ikut naik. Tapi kalau kebutuhan pokok kayak beras ya, jadi walaupun harga BBM naik, beras harganya naik tidak harganya beras? Naik. Tapi tetap saja orang beli ya. Ya bedanya begitu ya. Walaupun harga beras naik, tetap saja orang beli. Artinya yang 1 liter ya 1 liter, setengah liter. Beda dengan kebutuhan barang lain ya. Seperti begini ya, Bapak bolak-balik nih, beli bensin 1 minggu 500.000 ya, Indramayu ke sini. Nah, sekarang nih lumayan nih 500.000. Dapatnya cuma enggak full ya. Karena naiknya itu dari 9.000, 12,5 jadi kemudian 14.000, 13.900 per tamak. Hampir 5.000 di sini ya. Nah, 5.000. Bayangkan yang biasanya isi bensin 350 dan penuh, sekarang harus 500 baru penuh isi bensin mobil itu ya. Nah, itu kan berarti pengaruhnya itu luar biasa ya, pengaruh daripada harga BBM ya. Nah, kalau misalkan pemerintahnya tidak menaikkan terhadap upah buruh, upah pegawai, nah nanti akibatnya gimana? Daya belinya rendah, nggak kuat gitu ya. Ya biasanya bisa cukup sebulan, hanya bisa 3 minggu gitu ya. Ya harus disesuaikan ya. Nah, gitu. Tapi yang namanya kebutuhan pokok tidak bisa dikurangi ya. Jumlah barang yang dibeli, sama beras gitu ya. Ya, jadi kalau beras sehari satu keluarga habis di 1 liter, harga BBM naik, tetap saja harus beli 1 liter satu keluarga ya, tidak mungkin dikurangi. Tapi kalau BBM biasanya 350 penuh. Nah, sekarang beli 350 tidak penuh.